Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanillah hadrati mu'allif hadzal kitab man bainahu wa bainal wasaid. Syekh Ibn Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu. Ini minal wasaid lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan mudzakarah kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Kita telah memasuki fasal tentang beberapa hukum yang terkait dengan mufti atau dengan fatwa. Sekarang kita memasuki hukum yang keempat. Ar-rabi'u, yang keempat. Yang bagi alla yufti. Sebaiknya seorang mufti itu tidak berfatwa fi halin, dalam keadaan tughayyiru khuluqahu, yang bisa merubah akhlak atau merubah keadaan seorang mufti, wa tushghilu qalbahu, atau pada keadaan yang membikin hatinya itu sibuk, wa tamna'uhu ta'ammula, atau keadaan yang menjadikan dia tidak bisa berpikir panjang. Seperti apa keadaan tersebut? Kagodobin, seperti ketika marah. Lagi marah maka jangan berfatwa. Waju'in, atau sangat lapar, lagi puasa di sore hari itu. Au atoshin, atau sangat kehausan. Au huznin, atau lagi susah, lagi mungkin keluarganya ada yang meninggal atau apa, maka sebaiknya ini jangan berfatwa. Wa farahin ghalibin, lagi sangat senang sekali, maka sebaiknya tidak berfatwa. Wa nu'asin, lagi ngantuk berat, ini jangan berfatwa. Au malalin, atau lagi boring istilahnya sekarang, lagi kurang mood, maka jangan berfatwa. Au harrin muz'ajin, atau sangat panas yang mengganggu, panasnya itu sampai mengganggu dia. Au maradin mu'limin, atau sakit yang sangat sakit, itu sebaiknya tidak berfatwa. Au mudafa'ati hadatsin, atau ngempet hadas. Ngempet itu apa istilah bahasa Indonesianya? Menahan hadas. Hadas ini banyak, berarti menahan kencing, menahan BAB itu. Wa kulli halin, dan setiap keadaan yastaghilu fihi qalbuhu, yang membuat hati seorang mufti itu sibuk. Wa yakhruju an haddil i'tidal, dan keadaan yang dengan keadaan tersebut bisa menjadikan mufti itu tidak pada posisi yang normal itu. Fa in afta fi ba'dil ahwal wa huwa yara annahum lam yakhruj anis shawab jaza wa in kana mukhatiran biha. Ketika dia seorang mufti ini berfatwa dalam keadaan-keadaan, sebagian keadaan tadi yang telah disebutkan, dan dia melihat bahwa ini tidak mengganggu konsentrasi dalam berfatwa, maka diperbolehkan, walaupun sebaiknya tidak. Itu. Ini yang keempat. Al-khamisatu, hukum yang terkait dengan fatwa yang kelima adalah al-mukhtaru lil mutasaddi lil fatwa ayyatabarra'a bidzalik. Menurut pendapat yang dipilih bagi orang yang berfatwa
itu gratis, diharapkan gratis. Jadi tidak mendapatkan gaji dari fatwanya. Misalnya gitu. Atau fatwanya itu tidak berbayar ini. Wa yajuzu ay ya'khudha 'alaihi rizqan min baitil mal. Tapi bagi seorang mufti itu boleh mengambil gaji dari baitil mal. Ya kayak MUI, ya MUI kan sudah ada gaji dari pemerintah. Itu boleh. Illa ayyata'ayyana 'alaihi walahu kifayah. Kecuali ketika posisi mufti itu menjadi fardu ain, kan aslinya berfatwa atau kedudukan mufti itu fardu kifayah. Tetapi kalau ketika sudah menjadi fardu ain karena di daerah itu tidak ada yang lain kecuali dia, maka tidak boleh. Dengan syarat dia itu sudah kecukupan, secara ekonomi sudah kecukupan, dan dia adalah satu-satunya ulama yang menjadi rujukan untuk fatwa, maka ini dia tidak boleh mengambil dari baitul mal pun, itu tidak boleh. Fayahrumu ala sahih. Bahkan menurut pendapat yang sahih, kalau sahih itu berarti lawannya adalah dhaif, ya, itu haram baginya mengambil gaji itu. Summa in kana lahu rizqun lam yajuz akhdhu ujratin aslan. Nah, ketika dia sudah digaji, dan gaji dari baitul mal, atau kalau sekarang digaji dari negara, maka dia tidak boleh ambil gaji dari orang yang minta fatwa. Itu perbayar, itu fatwanya tidak boleh. Wa illam yakun lahu rizqun falaisa lahu akhdhu ujratin min a'yani man yuftihi alal asah kal hakim. Adapun ketika dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, maka dia pun tidak boleh ngambil gaji atau ngambil upah dari orang yang minta fatwa menurut pendapat yang asah. Kalau biasanya pendapat yang asah itu muqabilul asah, itu tetap kuat, ya, sama-sama kuat, tetapi yang ini yang lebih kuat. Kal hakim, sebagaimana seorang hakim itu. Wahtala Syekh Abu Hatim Al-Qazwini min ashabina faqala lahu ayyakula yalzamuni an uftiyaka qawlan wa amma kitabatul khatti fala fa idza sta'jarahu ala kitabatil khatti jaza. Syekh Abu Hatim Qazwini dari ulama Syafi'iyah membuat kelah itu. Gimana supaya sang mufti ini kalau dia tidak dapat gaji tapi boleh dapat dari orang yang minta fatwa itu. Bagaimana caranya? Yaitu caranya bilang bahwa kalau fatwa itu secara lesan, maka itu dia tidak ngambil. Tetapi kalau fatwanya tertulis, ini adalah bukan ngambil upah dari fatwanya, tetapi ngambil upah dari menulisnya. Ini kelahnya Abu Hatim Al-Qazwini. Jadi ketika fatwa itu tertulis, itu boleh ngambil upah bukan karena fatwanya, tetapi karena menulisnya. Ngetik barang, ya, upah ngetik gitu. Qala As-Saymari wal Khatib. Imam Saymari dan Imam Khatib Al-Baghdadi berkata, lawit tafaqa ahlul balad faj'alu lahu rizqan min amwalihim ala ayyatafarragha li fatawihim jaza.
Imam Soimari dan Imam Khatib mengatakan, andai kata penduduk di sebuah daerah itu sepakat untuk menggaji seorang mufti dengan harta-harta mereka sendiri, agar apa? Agar sang mufti ini fokus, ya memang fatwa saja, tidak mikir masalah perekonomian, maka diperbolehkan, hal tersebut diperbolehkan. Itu. Wa amal hadiah, adapun menerima hadiah bagaimana? Faqala Abu Mudhaffar As-Sam'ani lahu qabuluha bi khilafil hakim fa innahu yalzam hukmaha. Adapun menerima hadiah, menurut Abu Mudhaffar As-Sam'ani, seorang mufti boleh menerima hadiah. Kasusnya beda dengan hakim, karena kalau sang hakim itu keputusannya itu mengikat, sedangkan mufti tidak mengikat. Qala Abu Amrin, tapi Imam Ibnu Salah mengatakan, yang bagi ayah rumah qabuluha in kana rishwatan ala ayyuftiyahu bima yurid. Sebaiknya menerima hadiah bagi seorang mufti itu diharamkan dengan ketentuan, ya, ini haram, diharamkan kalau itu merupakan riswah, agar fatwanya itu sesuai yang dikehendaki penanya. Itu mungkin yang minta fatwa ini dari perusahaan, mungkin ya, dari perusahaan supaya dilegalkan, ya, dapat legal halal, ya itu, dan agar supaya difatwakan bahwa produknya ini halal, akhirnya memberikan hadiah kepada seorang mufti, maka menurut Ibnu Salah ini haram untuk menerimanya. Sebagaimana kama fil hakim wasa irima yuqabilu bi iwadin, sebagaimana hakim itu. Qala al-Khatib, Imam Khatib berkata, wa 'alal imami ayyafridha liman nasaba nafsahu li tadrisil fiqhi wal fatwa fil ahkam ma yughnihi 'anil ihtiraf. Wah, ini cocok kalau ini. Imam Khatib berkata, wajib bagi pemerintah, presiden, imam ini juga presiden, gubernur atau bupati lah, kalau otonomi berarti bupati, gubernur, presiden, namanya presiden, atau keputusan menteri. Ini al-imam ini bisa pemerintah juga dikata, artinya pemerintah. Ayyafridha liman nasaba nafsahu litadrisil fiqh wal fatwa, ya. Pemerintah wajib memberikan upah atau gaji bagi orang yang fokus untuk mengajarkan fikih, berfatwa, yang mana gaji itu menjadikan dia itu seorang mufti atau seorang guru itu tidak perlu bekerja lagi. Wa yakunu dzalika min baitil mali, dan gaji tersebut adalah dari baitul mal atau dari uang negara, itu ya. Jadi saya ulangi lagi, Imam Khatib berkata bahwa pemerintah itu wajib mencukupi guru-guru yang mengajarkan ilmu fikih dan tentunya ilmu-ilmu yang lain, ya, serta mufti, orang yang berfatwa, wajib mencukupinya semua kebutuhannya sehingga dia bisa fokus, tidak perlu bekerja lagi. Ini, dan itu diambilkan dari anggaran negara, diambilkan dari baitul mal, dari anggaran negara.
thumma rawa bi isnadihi anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu an a'ta kulla rajulin mimman hadhihi sifatuhu mi'atu dinarin fis sanati. Terus kemudian Imam Khatib meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada Umar bin al-Khattab radhiyallahu an bahwa beliau itu memberi setiap orang yang bersifatan seperti tadi sebagai guru agama, itu kan, sebagai guru agama atau sebagai mufti, setiap tahunnya itu digaji 100 dinar. 100 dinar ya banyak. 1 dinar itu wedhus siji. Itu. Kalau dulu itu 1 dinar dapat 1 kambing. Sekarang pun kalau dikonversialkan itu ya juga dapat 1 kambing. Pasnya saya lupa berapa gram itu 1 dinar. Itu. Nah, ini ya lumayan, berarti itu 100 dinar dapat digaji dari 100 dinar. Lah, inilah yang membuat itu peradaban Islam tempo dulu itu keilmuannya sangat maju, bahkan sampai para ulama itu berkarya segitu banyaknya itu karena beliau-beliau itu mutafarriq, fokus pada keilmuan. Kenapa fokus? Karena semua kebutuhannya untuk dia sendiri beserta keluarga itu lebih-lebih. Tidak butuh untuk bisnis lagi, tidak butuh untuk nyambi lagi. Itu. Nah, itu kalau dulu itu ditopang pertama dari Baitul Mal, kedua dari wakaf. Ya. Jadi ulama-ulama dulu itu di setiap masjid-masjid besar itu mempunyai wakaf yang sangat luar biasa. Seperti madrasah-madrasah besar Nizamiyah Al-Azhar itu punya wakaf yang sangat luar biasa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu punya wakaf yang sangat luar biasa, sehingga itu bisa mencukupi para ulama yang mengajar di sana beserta para santri-santri yang belajar di sana. Jadi mereka ini bisa sangat fokus sekali, sehingga fokusnya hanya mengajar, menulis, mengajar, menulis, akhirnya bisa luar biasa karya-karya beliau-beliau itu karena tidak disibukkan oleh urusan duniawi. Lah biasanya seorang santri itu yang sudah alim-alim itu kalau mikir ekonomi itu kan pusing sekali itu. Mikirnya itu kan keilmuan, ketika dihadapkan dengan persoalan ekonomi itu terguncang, bisa terguncang. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Sebagaimana Imam Tajuddin As-Subki, yaitu putranya Taqiyuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki ini yang punya kitab Jam'ul Jawami' dan punya kitab Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra. Itu ketika anaknya itu menikah, maka sang ayah Taqiyuddin As-Subki itu bilang sama istrinya, calon istri itu ya, istrinya sang anak itu, menantunya berarti, serta besannya. Dia bilang gini, jangan bebani anakku masalah perekonomian. Ketika kamu menginginkan sesuatu yang terkait dengan uang, terkait dengan ekonomi, maka bilang saja langsung pada saya, agar anakku bisa fokus pada keilmuan. Oh itu adalah ya, bagaimana Imam Taqiyuddin As-Subki itu melihat bahwa ketika anaknya nanti memikirkan masalah perekonomian, itu akan fokusnya pada ilmu akan buyar. Itu begitu juga ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau mengatakan, andaikan aku berpikir masalah baslah, itu masalah bawang merah, itu andaikan aku berpikir tentang bawang merah, yang harus saya berarti berpikir beli bawang merah dan mencari uang untuk beli bawang merah itu, maka itu sudah menyibukkan, sudah membuyarkan konsentrasi beliau pada keilmuan. Nah ini apa yang dilakukan oleh
Sayyidina Umar ibn al-Khattab serta generasi-generasi setelahnya, baik itu Bani Umayyah maupun Abbasiyah pada khilafah Islamiyah itu memang benar adanya bahwa sang kiai dan santri itu fokus. Bahkan Imam Ghazali dulu itu jadi santri kan karena faktor supaya bisa makan, gitu kan. Berarti santri waktu itu dicukupi semuanya. Dicukupi dari apa? Bisa dari Baitul Mal, tapi kebanyakan dari wakaf. Itu. As-sadis, hukum yang keenam, la yajuzu ayyufti fil aiman wal iqrar wa nahwihima mimma yata'allaqu bil alfaz illa ayyakuna min ahli baladil lafid au munazzilan manzilatahum fil khibrah bi muradihim min alfazihim wa urfihim fiha. Sang mufti tidak boleh berfatwa terkait dengan sumpah atau ikrar atau yang seperti sumpah dan ikrar, yaitu hal-hal yang terkait dengan linguistik, hal-hal yang terkait dengan kata, ya. Kecuali sang mufti itu adalah asli atau adalah asli dari daerah orang yang mengatakan tersebut. Jadi memang bahasanya sama, harus sudah sama itu. Atau tidak asli orang situ tetapi dia menguasai, ya, menguasai bahasa tersebut. Oh, ini sangat bagus sekali. Ini sangat penting sekali bahwa terkait dengan bahasa, ya, itu sang mufti tidak boleh berfatwa terkait dengan bahasa kecuali dia adalah orang daerah tersebut atau dia menguasai bahasa daerah itu. As-sabi'atu, la yajuzu, tidak diperbolehkan liman kanat fatwahu naqlan limadhabi imamin. Tidak diperbolehkan bagi seorang mufti yang fatwanya itu menukil dari madhab seorang imam, idza atamadal kutuba ay ya'tamida illa ala kitabin mawthuqin bi sihhatihi. Ketika ia berpedoman pada beberapa kitab, maka dia harus berpedoman pada kitab yang keabsahannya terpercaya. Wa bi annahu madhhab dzalikal imam, bahwa madhab tersebut adalah benar-benar madhabnya sang imam. Jadi seorang mufti itu ketika dia berfatwa dengan nukil madhab seorang imam, berarti posisinya tidak mujtahid mustaqil. Tapi setelah era madzhabul arba'ah itu kan dikatakan tidak ada mujtahid mustaqil lagi, karena itu mufti-mufti setelah madzhabul arba'ah itu pasti mengekor atau taklid dengan imam-imam madhab, salah satu imam madhab. Maka ketika sang mufti itu berpegangan pada kitab madhab, maka ia tidak boleh berkepegangan kecuali kitab-kitab yang keabsahannya tidak diragukan lagi. Ya, kalau di NU itu ada istilahnya kutub mu'tabarah lah. Itu. Maka tidak boleh berfatwa kecuali dengan kitab-kitab mu'tabarah. Gitu. Dan bahwa kitab itu adalah kitab madhab imamnya. Fa'in wathiqa bi anna aslat tasnif bihadhi sifah lakin lam takun hadhihi nuskhah mu'tamada fal yastadhhir bi nusakhin minhu muttafiqah. Ini kasus-kasus dulu ya. Ini kasus-kasus dulu. Jadi ketika dia yakin bahwa
nushah kitab yang menjadi pedoman itu adalah sesuai syarat-syaratnya, yaitu bahwa ini memang kitab mazhab Syafi'i dan ini kitab yang dipercaya di dalam mazhab Syafi'i, tetapi permasalahannya cetakannya, itu cetakannya tidak bisa dipercaya. Itu kalau dulu nuskah tulis tangan, kalau sekarang cetakannya tidak bisa dipercaya. Ini kitab mazhab Syafi'i, tetapi yang mentahqiq ini mazhab Wahabi. Wah, ini berarti nuskah ini tidak bisa dipercaya. Ya, ini memang kitab ini karya Imam Nawawi, tetapi ditahqiq oleh orang-orang yang tidak mazhab Syafi'i dan berpotensi untuk tahrif. Maka bagaimana? Ya harus dimuqabalah, dibandingkan dengan nuskah lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya sekarang Darul Minhaj lah itu. Masa untuk berfatwa kok ini menggunakan cetakan Darul Hadis dalam mazhab Syafi'i atau cetakan Darul Taufiqiyah, ada kan? Wah, itu ya ini ghairu mu'tamadah, itu termasuk nuskah ghairu mu'tamadah. Itu berarti kalau kita kontekstualisasikan dengan era sekarang, seorang mufti itu harus mengetahui dunia percetakan juga, tidak angger-anggeran, apalagi fatwanya angger-anggeran dari Maktabah Syamilah dengan itu ya, dari Maktabah Syamilah dicek ini cetakan apa ini ghairu muwafiq lil matbu', ada kan gitu. Wah, ini malah harus sangat hati-hati lagi. Itu dia harus memang, kalau memang menukil dari sebuah kitab, itu ya kitab yang cetakannya yang cetakan mu'tamadah, yang memang muhaqqaqah, yang ahli tahqiq. Wah, sekarang ini kan yang repot itu, tidak ahli fikih mentahqiq kitab fikih. Itu akhirnya banyak membantai hadis-hadis yang di dalam fikih, banyak mentaklik kaul-kaul yang tidak sesuai dengan madhabnya muhakik. Wah, ini merusak, sangat merusak sekali. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita harus mempelajari percetakan. Ya, kalau saya sarankan, kalau tidak menemukan percetakan dahulu seperti Halabi, itu kan terdahulu Bulak dan lain-lain. Kalau sekarang mazhab Syafi'i ya cetakan Darul Minhaj lah. Ya, Darul Minhaj karena memang muhakiknya yang bagian tahqiq hadis itu memang orang ahli hadis, yang tahqiq fikih itu memang orang ahli fikih sesuai madhabnya itu. Sekarang banyak sekali cetakan-cetakan yang hanya tijarah, dalam artian cetakan-cetakan yang penting ini dicetak dengan harga murah supaya laku banyak. Itu kalau di Mesir, teman-teman Mesir itu mengatakan sebagai cetakan-cetakan sampah. Itu biasanya yang tertipu itu mahasiswa baru, dapat wah no kitab murah-murah, akhirnya beli semua, sekian tahun baru tahu, ya Allah, yang saya beli ternyata cetakan-cetakan sampah ini. Akhirnya apa? Akhirnya dijual ke mahasiswa yang baru lagi, itu muter itu terus itu. Jadi ini menarik sekali. Nawawi berbicara tentang ini, dan kalau kita kontekstualisasikan pada sekarang, ya kita harus mencari cetakan-cetakan yang memang mu'tamad. Ya, sekarang ada PDF ya, mazhab Syafi'i, kitab-kitab mazhab Syafi'i kebanyakan sudah PDF kan. Darul Minhaj saja itu banyak yang sudah di PDF kan, lebih mudah sekarang. Waqad tahsulu lahu thiqah min nushati ghairi mawthiq fiha fi ba'dil masail idza ra'al kalam muntaziman wa huwa khabirun fatimun la yakhfa alaihi lidurbatihi mawdi'al isqati wa taghayyur. Ya, terkadang waqad tahsulu ini berarti qad setelahnya fi'il mudhari', berarti terkadang dengan cetakan yang tidak terpercaya itu bisa meyakinkan
bahwa betul ini memang cetakan Darul Hadis. Tetapi karena dia sudah pakar fikih ya, pakar fikih, walaupun ini cetakan ghairu mautsuq itu di beberapa permasalahan, tetapi dia tahu oh ini redaksi ini sesuai dengan redaksi mu'alif gitu, sesuai dengan redaksi mu'alif, dan permasalahan-permasalahan ini tidak keluar dari madhab sebagaimana dalam kitab-kitab yang lain dengan gitu, maka ini dibolehkan kalau semacam ini. Tapi kan kalau pemula belajar fikih sudah dengan cetakan yang jelek, akhirnya terbawa terus kan repot juga. Fa illam yajidhu illa fi nuskhatin ghairu mawthuqin biha faqala Abu Amr. Lah permasalahan gini, lah ketika punyanya kitab itu cetakan itu aja gimana itu. Nah, Ibnu Salah berkata yang zur, maka dilihat fa in wajadahu muwafiqan li usulil madhab, ketika ia menemukan bahwa apa yang isi kandungan kitab itu sesuai dengan usulul madhab, fahuwa ahlun li takhriji mithlihi fil madhab law lam yajidhu manqulan falahu ayyuftiya bihi. Dan dia itu ahli untuk takhrij permasalahan itu dalam madhab, andaikan tidak ditemukan mangkulan, tidak ditemukan nas secara nakli dari madhab itu, maka dia diperbolehkan fatwa. Fa in arada hikayatahu an qailihi fala yaqul qala Syafi'i mathalan. Tetapi ketika dia ingin hikayah menceritakan pendapat dari seorang imam, maka dia tidak boleh berkata qala Syafi'i mathalan kadza, tidak boleh, karena kitabannya cetakannya bermasalah itu. Fal yaqul wajadtu 'ani Syafi'i kadza, tapi mengatakan wajadtu 'ani Syafi'i kadza, aku menemukan dari Imam Syafi'i begini. Tidak boleh langsung qala asy-Syafi'i atau balaghani anhu, sampai padaku bahwa Syafi'i berkata gini wa nahwu dzalik gitu, dan seterusnya. Ini hampir dipadakan dengan hadis ya. Ketika kita meriwayatkan hadis yang sahih dan kita tahu keabsahan hadis itu, maka langsung aja kita qala Rasulullah SAW. Tetapi kita kalau ragu, maka lebih baik, atau mengetahui bahwa itu hadis dhaif, maka tidak boleh mengatakan qala Rasul, tetapi mengatakan balaghani atau ruwiya dan sebagainya. Ini hampir sama dengan dalam ilmu hadis. Itu bagi orang yang ahli ya. Fa illam yakun ahlan li takhriji mislihi, ketika dia tidak ahli untuk takhrij itu kemarin itu ilhaq gitu ya, kiaskan itu kias tetapi tidak langsung dengan Quran Sunnah dari nas madhab, lam yajuz lahu dzalik, maka tidak boleh. Fa inna sabilahun naqlul mahdu, karena posisi dia itu hanya menukil tok itu. Walam yahsul ma yujawwizu lahu dzalik, dan tidak ada syaratnya, tidak terpenuhi itu untuk diperbolehkan menukil itu. Karena apa? Cetakannya tidak mu'tamad gitu. Walahu ayyadhkurahu la ala sabilil fatwa mufsihan bihalih fayaqulu fawajadtu fi nuskhatin minal kitab al-fulani wa nahwi. Maka solusinya bagaimana? Dia tidak posisi fatwa, tidak posisi menjawab itu, tetapi hanya bilang saya menemukan dalam kitab contohnya ya, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, cetakan Darul Hadis itu begini gitu. Ini contoh aja ya, Darul Hadis ya banyak yang bagus, tetapi kalau kita fikih ya kurang mu'tamad gitu. Atau saya menemukan redaksi dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj, cetakan Darul
taufikiyah semacam ini nah gitu itu. Tapi posisinya tidak fatwa, hanya hikayah ya, naklan ya, mengatakan itu. Oh iya, Tuhfatul Muhtaj di tahun akhir ini ya, entah dicetak pertama kali tahun ini atau tahun sebelumnya, itu muhakkak yang tahqiq, betul-betul tahqiq, yang ditahqiq oleh orang Dagestani, dan ditahqiq dari usul atau manuskrip ulama-ulama Dagestan, yang mana ulama Dagestan itu sangat konsen dengan kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ditahqiq sekitar 10 jilid atau berapa saya lupa. Ini dicetak oleh Darudia kalau tidak salah. Ini sebenarnya yang ahli-ahli Basul Masail harus mencari itu. Ini Dr. Jamal ini harus dapat nuskah itu saya kira 10 jilid atau berapa gitu, saya ingat. Nah itu semua ulama sepakat, semua ulama mazhab Syafi'i sekarang ini sepakat bahwa nuskhah mu'tamadah Tuhfatul Muhtaj yaitu itu yang tidak diragukan adalah nuskhah itu. Adapun yang lain itu saya punya Tuhfatul Muhtaj itu cetakan Darul Qudsi atau apa gitu, sangat jelek sekali cetakannya itu. Harokatnya banyak yang salah lagi itu. Wah itu repot itu, tidak mu'tamadah itu, nuskhah ghairu mu'tamadah. Ya benar, kitabnya benar Tuhfatul Muhtaj, tetapi cetakannya jelek, itu bisa bermasalah. Qultu, nah ini Imam Nawawi, la yajuzu, tidak diperbolehkan limuftin, bagi seorang mufti ala madhab Syafi'i, mufti madhab Syafi'i, idza atamada naqla ay yaktafiya bi musannafin aw musannafaini wa nahwihima min kutubil mutaqaddimin. Berat ini, saya baca aja nanti saya terangkan. Min kutubil mutaqaddimin wa aktsaril mutaakhirin li kathratil ikhtilafi bainahum fil jazmi wa tarjih. Li'anna hadha al-mufti al-madhkura innama yanqulu madhhab asy-Syafi'i wa la yahsul lahu wuthuqan bi anna ma fi musannafaini al-madhkuraini wa nahwihima huwa madhhab asy-Syafi'i aw ar-rajih minhu lima fiha min al-ikhtilaf. Dikatakan, Imam Nawawi mengatakan gini, bagi mufti madhab Syafi'i, dia tidak boleh berfatwa hanya dengan berpedoman pada satu kitab atau dua kitab, satu dua kitab, intinya gitulah, kitab sedikit lah, min kutubil mutaqaddimin, dari kitab-kitabnya ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu berarti ini tabaqah berapa? Ini yang berkata Imam Nawawi kan. Wa aktsaril mutaakhirin, dan kebanyakan kitab-kitab mutaakhirin. Kenapa tidak boleh hanya satu dua kitab? Itu karena apa? Likathratil ikhtilafi fa bainahum fil jazmi wa tarjih. Karena banyaknya khilaf di antara mereka untuk memastikan atau mentarjih. Dalam artian dalam satu kasus itu ada banyak pendapat, itu loh. Dalam satu kasus katanya mazhab Syafi'i, ini berarti kan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi kok ini Iraqiyin beda, Khurasaniyin beda, itu kan. Nah, ini harus karena itu tidak boleh hanya satu atau dua kitab. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Li'anna hadzal mufti, karena sesungguhnya mufti ini al-madhkur yang telah disebutkan, innama yanqulu madhhab Syafi'i, dia hanya menukil madhab Syafi'i, wala yahsulu lahu wuthuq,
dan dia tidak memperoleh sebuah keyakinan bi anna ma fi musannafainil madhkurain, bahwa keyakinan bahwa dia tidak mendapatkan keyakinan bahwa apa yang ada dalam dua kitab tersebut itu adalah mazhab Syafi'i atau yang rajih dari mazhab Syafi'i. Itu karena banyaknya khilaf. Wa hadza mimma la yatashakkaku fihi man lahu adna unsin fil madhab. Ini orang yang memiliki pemahaman ilmu tentang mazhab ini tidaklah dia ragu tentang apa yang dikatakan Imam Nawawi ini. Bal qad yajzumun asyratin minal musannifin bi syai'in wa huwa syadzun bin nisbah ila rajih fil madhab wa mukhalifun lima alaihil jumhur. Bahkan terkadang 10 kitab itu semuanya itu menceritakan pendapat yang syadz, ya, yang syadz, dan yang rajih alaihil jumhur itu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam 10 kitab itu. Wow. Wa rubbama khalafa nass Syafi'i aw nususan lahu. Terkadang itu fatalnya lagi itu menyalahi nas dari Imam Syafi'i sendiri itu, atau beberapa nas dari Imam Syafi'i. Fasatara fi hadza syarhi insyaallah amthilatu dzalik. Maka kamu akan melihat di syarah ini maksudnya Imam Nawawi adalah kitab Majmu', syarah Muhadzab. Insyaallah amthilatu dzalik. Itu. Wa arju, ini berarti ya redaksi ini itu disebut Imam Nawawi juga di muqaddimah kitab Majmu'. Itu. Wa arju intamma hadzal kitab annahu yustaghna bihi an kulli musannafain. Dan saya berharap ketika kitab ini maksudnya Majmu' sempurna, maka tidak butuh pada kitab-kitab yang lain. Wa yu'lamu bihi madhhabu Syafi'i ilman qat'iyyan insyaallah, dan madhab Syafi'i diketahui dengan ilmu yang qat'i insyaallah. Oh, ini perkataan Imam Nawawi. Nah, karena itu ulama-ulama setelah Imam Nawawi atau ulama-ulama mutaakhirin setelah era Imam Nawawi itu membuat sebuah rumusan bahwa mazhab Syafi'i itu pendapat yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i itu adalah mattafaqan Nawawi wa Rafi'i, apa yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ketika beliau sudah sepakat pada sebuah kasus hukumnya A, sedangkan kitab-kitab ulama-ulama yang dulu-dulu itu ada yang mengatakan B atau C atau D, maka para ulama-ulama mutaakhirin sepakat yang dimenangkan adalah pendapat mattafaqa Imam Nawawi dan Rafi'i. Itu terutama di dalam kitab Muharrarnya Imam Rafi'i dan kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Karena Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini sudah berusaha berijtihad mentahrir madhab dari sekian pendapat, sekian pendapat tentang madhab Syafi'i itu beliau sudah meneliti, menelaah yang dalam sekali sehingga merumuskan tarjihan yang luar biasa, itu mungkin itu kandikan dibahsul masailkan sebelum kitab-kitab sebelum Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu, wah, itu membutuhkan berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus kiai itu untuk mentarjih khilaf di dalam mazhab sendiri. Itu dengan adanya sumbangsih dari Imam Rafi'i dan Nawawi
itu akhirnya, dan diteliti oleh ulama-ulama setelahnya juga, ulama setelahnya menyimpulkan bahwa apa yang disepakati oleh beliau berdua itulah yang mu'tamad di dalam madhab. Kalau beliau berdua berkhilaf, maka dimenangkan Imam Nawawi, karena beliau datang setelah Imam Rafi'i dan meneliti hasil yang telah diteliti Imam Rafi'i, kecuali di beberapa kasus. Seperti di Minhaj itu ada belasan kasus yang mana ada sekian kasus ya, yang mana yang mu'tamad itu khilafuhu itu. Nah, akhirnya pensyarah Minhaj itu meneliti lagi apa yang dikatakan Imam Rafi'i. Ada yang meneliti mengkritik seperti Imam Adru'i itu banyak mengkritik Imam Nawawi. Terus ada ulama Yaman juga yang mengkritik Imam Nawawi tentang apa yang dirumuskan Imam Nawawi, tetapi diteliti oleh ulama-ulama setelahnya seperti terutama Syurahul Minhaj, itu kan ada 100 syarah ya Minhaj, terutama diteliti oleh murid-muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang memiliki syarah Minhaj itu, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj, Imam Khatib Asy-Syirbini Mughnil Muhtaj, Imam Ramli itu Nihayatul Muhtaj, itu diteliti itu. Terus ditambahi lagi dengan hasil penelitian Imam Mahalli, Jalaluddin Mahalli dalam kitab Kanzur Raqibin, yang mana sebenarnya beliau mensyarai Minhaj itu dengan perkataan Imam Nawawi. Dari apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam Minhaj disyarai oleh Jalaluddin Mahalli dengan perkataan Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya yang lain. Itu 4 syarah ini, kalau ini ittifaq, wah ini sudah sangat kuat posisinya. Ini bukan berarti merendahkan ulama-ulama terdahulu, bukan. Ulama terdahulu ilmunya lebih tinggi daripada Ibnu Hajar Al-Haytami itu, daripada Imam Nawawi, itu lebih tinggi lagi. Tetapi ini itu persoalan penelitian. Madhab itu riwayat ya, madhab itu riwayat naqlun ya dari imam. Nah ini soal permasalahan adalah soal itu, bukan berarti mutaakhirin lebih alim, bukan. Mutaakhirin itu meneliti hasil penelitian gitu. Ini benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kalau kita baca kitab Raudhatul Thalibin, satu kasus itu kan banyak sekali pendapat-pendapat itu. Akhirnya di tangan Imam Nawawi dan sebelumnya Imam Rafi'i tentunya, karena Raudhatul Thalibin itu ringkesan dari Al-Aziz, Fathul Aziz, Syarah Wajiz itu, akhirnya penelitian itu sangat membantu ulama-ulama setelahnya. Bahkan Imam Taqiyuddin As-Subki itu takjub kan, syarah Muhadzab ini sampai bab awal, bab muamalah, Imam Nawawi sudah wafat, diteruskan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Dan Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan, saya itu heran pada Imam Nawawi, bagaimana beliau itu memiliki hampir semua kitab-kitab mutaqaddimin dan meneliti yang sangat luar biasa, penelitian yang sangat panjang. Itu yang mana kitab-kitab rujukan Imam Nawawi itu tidak dimiliki oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu. Karena itu ketika Taqiyuddin As-Subki dinobatkan sebagai Syekh Masyikhah ya, Syekh Darul Hadis Asyrafiyah atau Asyrafiyah itu yang di Damaskus itu, beliau itu wajah beliau itu diusap-usapkan di tempat duduk
yang mengajar di Asyrafiyah itu, dengan berharap wajah ini bisa tersentuh dengan tempat yang pernah diinjak oleh Imam Nawawi. Itu kalau kita belum pernah meneliti satu permasalahan fikih aja dan meneliti mana yang rojih dalam mazhab Syafi'i sampai ke tingkatan, sampai ke kitab umnya, maka kita tidak akan pernah merasakan kehebatan beliau-beliau. Itu tidak pernah merasakan kehebatan beliau-beliau. Bagaimana satu permasalahan aja itu kalau diteliti membutuhkan waktu. Di Minhaj itu ada 70.000 permasalahan. Satu permasalahan itu aja kalau kita teliti itu jadi apa ya? Kalau jadi jurnal ini, jadi jurnal atau jadi skripsi ini. Kalau kita teliti, nah itu 70.000 permasalahan bisa meyakinkan bahwa inilah yang mu'tamad. Wah, itu penuh lurus, sangat luar biasa itu. Masya Allah, ini sangat berat itu. Alhamdulillah kita ini sudah kurang 10 menit ya. Ya, kita sampai sini aja. Tadi kita mulai jam 8 kurang karena untuk sampai fasal ini ternyata masih banyak. Kita insya Allah akan lanjutkan besok, yaitu permasalahan hukum yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.